Teman-teman, aku berikan waktu teman-teman untuk bersatu di situ. Mari kita bersatu. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman baik. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami pada saat ini, sehingga kami sekarang boleh bersama-sama Tuhan untuk beribadah di persekutuan kompak pada hari ini. Tolong Tuhan sertai dan berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, agar bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Inilah kami Tuhan, kami bersyukur syukur. Haleluya, amin. Nah, sebelumnya aku mau nyapa dulu nih. Selamat sore teman-teman kompak. Sore deh. Sore. Selamat sore. Sore. Nah, kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu lagi di persekutuan kompak, meskipun masih secara online ya. Aku berharap teman-teman dalam keadaan yang sehat. Nah, sekarang kita mau datang ke baitnya dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Bersyukurlah. Teman-teman, kita masuk di pengakuan dosa. Nah, teman-teman, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan saat ini? Apakah kamu sedang merasa jauh karena kesibukan dan kesalahan yang telah kamu perbuat, sehingga kamu merasa Tuhan marah kepadamu? Percayalah, Tuhan kita itu adil.
Dan jika Tuhan marah, itu adalah salah satu bentuk kemurahan-Nya yang diberikan kepada kita, agar kita mau bertobat dan tidak mengulangi kesalahan dan dosa kita lagi. Tuhanlah yang tahu hati kita, dan kasih Tuhan selalu ada di sepanjang hidup kita. Dengan hati yang merendahkan diri kepada Tuhan, aku ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan, ini kami tahu Tuhan, banyak kesalahan dan dosa yang menjauhkan kami daripada-Mu. Ampunilah kami dan ubahlah kami agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mampukan kami untuk berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, verse of the week pada hari ini itu diambil dari Ibrani 12 ayat 5b sampai 6 yang berbunyi demikian. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyiksa orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, menurut teman-teman, bagaimanakah hukuman Allah itu? Hukuman Allah itu adalah sebagai bentuk kemarahan Allah yang menegur dan mengingatkan umatnya. Tetapi, hukuman juga bisa dilihat sebagai bentuk kemurahan Allah yang memanggil umatnya untuk bertobat dan kembali padanya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Habakuk, di mana hukuman Allah juga sebagai wujud kemurahan Allah yang memberikan pembelaan bagi orang-orang benar yang selama ini tertindas. Dan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta O.R.R. Gea dari GKI Gresik. Yuk, teman-teman, kita siapkan hati kita dan pikiran kita agar kita bisa lebih fokus dan untuk menerima firman Tuhan kita pada hari ini. Sebelum itu, mari kita nyanyikan lagu Di Hatiku, Ya Yesus. Di hatiku, ya Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Baik, teman-teman. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, sungguh kami menyadari bahwa hidup kami dipenuhi dengan begitu banyak pergumulan, kesesakan, bahkan sampai sekarang. Kami harus berhadapan dengan dunia, dengan situasinya yang masih saja murung. Engkau tahu bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang lemah dan tak berdaya. Tak sedikit di antara kami yang kemudian lebih memilih untuk menyerah dan tidak lagi mau berjuang di tengah-tengah situasi yang murung ini. Namun biarlah ya Allah, kesempatan kami boleh bersama-sama bersekutu dalam persekutuan pemuda GKI Depok ini. Kami boleh kembali dikuatkan. Kami boleh kembali diteguhkan. Kami boleh kembali diingatkan bahwa kami tidak pernah seorang diri. Ada Engkau yang senantiasa berjalan bersama dengan kami. Maka biarlah ya Allah, firman-Mu ini boleh meyakinkan kami, boleh menyadarkan kami bahwa Engkau begitu dekat dengan kami, memampukan dan menguatkan langkah hidup kami. Kiranya ya Allah, firman yang akan bersama-sama kami dengarkan, yang akan bersama-sama kami gumulkan, itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Agar kami boleh dengan tetap berpengharapan dan penuh keyakinan untuk melangkah, untuk melewati hari-hari ke depan dengan percaya. Berkati hati dan pikiran kami, berkati juga perangkat dan jaringan yang kami gunakan. Kami menyerahkan ya Tuhan, segala sesuatunya hanya ke dalam tangan pengasihan. Bersabdalah, sebab kami senantiasa rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perantaraan Roh Kudus kami berdoa dan kami juga memohon. Amin. Ya, teman-teman, suara saya jelas. Sangat jelas. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman, kita akan bersama-sama menggumulkan sebuah tema keadilan Allah. Tema yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan, apakah keadilan Allah itu kemurahan atau kemarahan? Yang bacaannya diambil dari Habakuk 1, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat, lalu dilanjutkan dengan pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian bunyinya. Habakuk 1 ayat 1 sampai 4. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Dilanjutkan pasal yang kedua, ayat yang pertama dan yang keempat. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduan. Lalu Tuhan menjawab aku demikian.
Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahan dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagialah kita yang mendengarkan, yang melakukannya, dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Ya, teman-teman, ini adalah kali pertama saya memimpin di GKI Depok, sehingga oleh karena itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ya, nama saya di KTP itu Vo Era G. Saya tahu namanya aneh, ya. Mungkin teman-teman berpikir ini makhluk macam apa ini? Namanya kok seperti tumbuh-tumbuhan begitu ya? Ya, tidak perlu khawatir begitu ya. Saya masih dari bumi ini begitu ya. Ini adalah nama dari bahasa Nias. Jadi bukan bahasa Zimbabwe, Uganda atau apapun itu. Jadi ini adalah bahasa Nias. Nias itu di Sumatera Utara, teman-teman. Jadi inilah bahasa Nias karena memang papa saya orang Nias. Ibu saya orang Sunda, tapi bukan anggota Sunda Empire karena itu sudah runtuh ya. Dan saya lahir di Jakarta. Jadi saya lahir di Jakarta dan kemudian besar di Sawangan, Depok. Ya, jadi saya besar di Sawangan, Depok. Dan saya alumni SMP Negeri 2 Depok. Ya, jadi apakah ada di sini yang juga sealma mater waktu SMP gitu, SMP Negeri 2? Tahu ya teman-teman SMP Negeri 2? Ya, jadi saya alumni di situ ya. Sedikit tahu tentang Depok, tapi nggak tahu kalau ada GKI Depok. Baru tahu setelah kemudian berproses ya. Oh, ada GKI Depok. Ya, dan saya sekarang melayani di GKI Gresik. Ya, GKI Gresik itu di Jawa Timur, teman-teman ya. Jadi saya migrasi begitu ya. Dari Depok, Sawangan ke Gresik. Dan saya melayani bersama dengan pendeta Gideon, rekan saya. Jadi GKI Gresik itu ada 2 pendeta. Dan kami bersama-sama ya, melayani di tempat ini, di Gresik. Nah, rasanya itu ya, perkenalan singkat saya. Teman-teman bisa panggil saya Fu, bisa panggil saya Gea, silakan. Atau teman-teman panggil saya Ramos, gitu. Karena memang mama papa saya punya panggilan kecil yang dihidupi sampai sekarang, yaitu namanya Ramos. Dan teman-teman kuliah saya, teman-teman sekolah saya, yo manggilnya Ramos. Jadi teman-teman juga silakan boleh panggil Ramos. Jangan tanya kenapa sejarahnya bisa Ramos, karena itu akan lebih panjang dari khotbah saya nanti. Jadi itu saja dulu, gitu ya. Ya, teman-teman, keadilan Allah, kemurahan ataukah kemarahan? Saya mengawali dengan sebuah statement bahwa banyak ya bagi sebagian orang yang namanya menanti atau menunggu itu adalah sesuatu hal yang sulit. Termasuk saya. Saya orang yang nggak suka menanti atau menunggu. Ya. Pengen itu cepat-cepat. Dan saya yakin ya anak-anak muda sekarang itu sebagian ya, mungkin juga
ada yang sama, ya, yang nggak suka nunggu. Ya. Karena menunggu itu menjadi hal yang kemudian menyebalkan. Dan ada begitu banyak alasan kenapa orang itu nggak suka menanti atau menunggu. Ya. Yang pertama misalnya kita ingin serba cepat. Kalau bisa sekarang, kenapa harus besok? Jadi kita pengen semuanya cepat, dapat sesuatu cepat, ya. Lalu kemudian mau bekerja itu juga mestinya harusnya cepat, hasilnya juga pengennya cepat, gitu ya. Dapat gaji ya pengennya cepat, habisnya juga ya cepat, begitu ya. Pokoknya serba cepat. Bahkan kalau kita itu menggunakan gadget kita gitu ya, misalnya lagi persekutuan atau apa ya, pengennya itu kan lancar videonya tanpa ada bufferingnya gitu ya, pengennya itu lancar, jaringannya oke gitu ya, supaya enak gitu ya. Karena kalau ngadet-ngadet itu tuh rasanya jadi nggak nyaman, jadi terganggu. Ya. Kita pengen serba cepat. Ya. Lalu gampang bosen gitu ya. Bosen loh menunggu itu, kalau misalnya apalagi menunggu seseorang itu membosankan. Saya berkali-kali tuh kalau ada yang buat janji, Kak saya mau curhat. Dulu ya sebelum pandemi. Oke, boleh di mana, ruang KPR atau di kantor gereja? Di kantor gereja nggak apa-apa Kak, oke. Janjian jam 4, datangnya bisa 1 jam berikutnya. Kadang-kadang tiba-tiba, Kak sorry ada kegiatan yang nggak bisa tinggalkan, batal dulu ya, padahal saya udah datang. Nah itu membosankan, menunggu yang seperti itu. Apalagi nunggu film misalnya. Di sini ada nggak sih yang suka film, nonton drakor itu, yang berseri-seri itu? Puput suka nggak? Ya. Suka. Nah itu kalau misalnya, ini teman-teman perhatiin, kalau film-film drakor itu kan putus endingnya itu kan selalu membuat kita penasaran, dan ini kapan nih episode berikutnya? Selalu putusnya itu, jedanya itu menggantung. Entah karena ketahuan selingkuh atau apalah gitu ya, atau misalnya mantannya tiba-tiba muncul atau apalah. Nah itu kemudian membuat kita, aduh ini episodenya cepet kayak gitu ya. Tapi bersyukur sih kalau drakor kan seminggu biasa udah keluar biasanya. Dulu ya zamannya film Harry Potter, tahu ya teman-teman Harry Potter itu satu habis itu nunggunya bisa bertahun-tahun tuh. Itu juga nggak tahu kapan rilisnya gitu ya. Wah itu penantian yang membosankan. Dan pengen yang pasti. Siapa yang nggak mau pasti ya? Semua kan pengennya pasti-pasti saja. Nggak mau yang menggantung ya. Hubungan aja kan ya pengen yang pasti-pasti ya. Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Buat teman-teman yang sudah menjalin relasi yang serius begitu ya. Pasti ingin kepastian. Kalau nggak ada kepastian, jadi nggak berguna gitu ya. Jadi ngapain dong kita menunggu kalau nggak pasti? Pengen yang pasti-pasti aja. Dan kenapa ya menunggu itu menjadi hal yang menyebalkan? Ya karena pengennya cepet-cepet tahu hasilnya seperti apa. Berfokusnya pada hasil. Pokoknya gimana hasilnya, pokoknya pasti beres gitu. Dan tentu masih ada begitu banyak alasan-alasan yang membuat orang itu menjadi tidak nyaman dalam menanti atau menunggu. Terlebih lagi kalau misalnya kita belajar untuk menanti atau menunggu justru di tengah-tengah persoalan. Kalau untuk hal yang sederhana saja, kita itu nggak sabar menunggu.
apalagi dalam situasi yang menyesatkan. Maka pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu biasanya adalah, Tuhan, kenapa? Ya, Engkau mengizinkan peristiwa ini terjadi dalam hidupku. Ya. Tuhan, kenapa? Aku sudah melakukan yang baik, tapi kenapa justru nasibku seperti ini? Tuhan, aku sudah menuruti apa yang Tuhan katakan. Lalu kenapa aku berakhir seperti ini? Tuhan, di mana Engkau? Ya, kenapa Engkau tidak mendengar suaraku? Kenapa Engkau meninggalkanku? Dan seterusnya. Banyak narasi-narasi yang kemudian muncul ketika kita berada pada situasi yang menanti, ya, yang menunggu, tetapi kemudian di tengah-tengah situasi yang menyesatkan. Dan gak jarang kita kemudian mempertanyakan sikap Allah. Loh, kok begini sih Tuhan? Dan saya pikir inilah yang kemudian kita bisa lihat, teman-teman, di dalam bacaan kita Habakuk. Habakuk dalam bacaan kita, ya, ini juga kemudian mempersoalkan, ya, tentang sikap Allah. Sekilas tentang Habakuk, ya, jadi memang Nabi Habakuk adalah termasuk nabi-nabi kecil yang memang dia fokus melayani di wilayah Yehuda, di Israel Selatan. Jadi waktu itu kan Israel pecah, ya, jadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Habakuk itu fokus di Yehuda, di kerajaan selatan. Dan dia itu pelayanannya itu hidup pada pemerintah Raja Yoyakim. Yang kita tahu bahwa Yoyakim itu adalah raja yang laling. Suka-sukanya dewe. Pokoknya wes sekarepnya. Suka-sukanya dia deh. Pokoknya mau ngapain, ya ya sesuka-sukanya Yoyakim, mau kayak gimana juga. Pokoknya hidupnya itu kemudian jadi bebas dan meninggalkan apa yang kemudian Tuhan tetapkan kepada orang-orang Yehuda waktu itu. Jadi rajanya raja yang laling. Nah, yang menarik adalah dalam kisahnya Nabi Habakuk, ya, dalam pembukaan ini, itu Allah kemudian mengizinkan orang-orang Babel itu meluluh lantahkan wilayah Yehuda, wilayah kerajaan selatan. Yang dipertanyakan oleh Nabi Habakuk adalah, oke lah, ya, kita ini, bangsaku ini memang hidup dalam kelaliman, hidup asal-asalan, ya, ada tindakan korupsi, bahkan tidak mengindahkan apa yang Tuhan katakan, gitu ya. Tapi kenapa kemudian engkau justru memakai orang Babel itu yang lebih perlakuannya lebih buruk untuk kemudian menghukum kami? Makanya kalau teman-teman perhatikan ayat kedua sampai keempat itu protesnya Habakuk. Itulah sebabnya dikatakan, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Jadi di sini Habakuk itu mencurahkan isi hatinya. Wah, Tuhan ini nggak adil. Kok bisa bangsaku ini dilululantakan dengan orang-orang yang lebih sikapnya lebih jahat daripada apa yang kami lakukan? Di mana keadilannya? Jadi Habakuk itu mempertanyakan sikap Allah. Dan bukankah kita itu suka begitu? Suka kemudian mempertanyakan, loh Allah, saya ini sudah kerja keras luar biasa. Kenapa kok atasan saya malah milih teman saya yang kerjanya cuma rebahan, leha-leha, gitu ya, naik pangkat, dia naik pangkat, dapat tunjangan, saya justru malah begini-begini aja, padahal saya udah kerja keras luar biasa. Di mana keadilan Tuhan? Ya.
Ada yang begitu. Ya. Ada juga yang mungkin kemudian mempertanyakan begitu ya. Saya ini orangnya sudah setia loh pasangan saya. Saya sudah jujur apa adanya gitu ya. Tapi kok dia malah pergi dengan orang lain gitu ya. Orang yang justru malah ya tidak setia dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kita bertanya, salah nggak kalau nanya kayak gitu? Buat saya pribadi, ketika kita mulai mempertanyakan itu, ya, itu adalah saat di mana kemudian kita berusaha untuk jujur. Ya namanya kita adalah manusia, Habakuk itu adalah manusia. Dia kemudian dengan kelemahannya, dengan kesederhanaannya gitu ya, dengan kerapuhannya, ya dia nanya. Nah, yang salah adalah ketika kemudian kita berhenti ya, kita bertanya sama Allah tapi lalu meragukan. Nah, ini yang mau kita belajar dari kisah Habakuk ini. Kita akan belajar bagaimana keadilan Allah itu ya justru di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan ini. Nah, ketika Habakuk itu bertanya teman-teman sama Allah, kenapa engkau malah seperti ini? Di situ kemudian Habakuk berproses. Dia belajar ya untuk kemudian melihat apa yang kemudian Allah rancang. Maka kalau kita mau bicara tentang keadilan Allah, tidak bisa tidak. Kita kemudian harus melihat apa yang kemudian dituliskan oleh Mazmur 116 ayat 5. Kalau teman-teman buka Mazmur 116 ayat 5, di situ dikatakan Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Secara eksplisit. Pemazmur mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang pengasih dan adil. Nah, yang menarik teman-teman, kalau teman-teman melihat bahasa aslinya, kata adil itu, dalam bahasa Ibrani itu dituliskan tsadik. Nah, itu kalau diterjemahkan, artinya itu bukan hanya arti tentang keadilan, tetapi juga berarti kebenaran. Jadi di sini kita bisa menjumpai dan melihat bahwa pemazmur menekankan bahwa keadilan Allah itu adalah keadilan yang merupakan kebenaran. Jadi itu keadilan Allah adalah benar dan itu adalah kebenaran yang absolut, yang hakiki, yang sudah tidak bisa diganggu-gugat, teman-teman. Maka di sini saya mau mengatakan bahwa keadilan Allah itu adalah sebuah kebenaran sejati, sehingga keadilan yang ada bukan hanya ya keadilan yang bersifat menghukum. Jadi keadilan Allah itu bukan kemudian hanya sifatnya itu menghukum, retributif, tetapi juga untuk memulihkan yang bersalah. Jadi ada restoratif di dalam. Inilah yang kemudian membedakan keadilan Allah dengan keadilan yang kita pahami. Bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Allah, ya, keadilannya adalah kebenaran yang absolut. Yang bersifatnya itu bukan hanya menghukum, tetapi juga memulihkan yang bersalah. Dan ada begitu banyak kisah-kisah yang kemudian kita bisa lihat bagaimana ketika Allah itu memberikan keadilannya, dia tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan. Misalnya kisah Adam dan Hawa, teman-teman. Kalau teman-teman misalnya melihat kisah Adam dan Hawa, mereka salah, iya. Dan bahkan mereka saling menyalahkan. Laki-laki menyalahkan perempuan, perempuan kemudian menyalahkan ular, gitu ya. Nah, ketika kemudian mereka melakukan kesalahan, apakah mereka tidak mendapatkan konsekuensi? Enggak loh.
mereka tetap mendapatkan konsekuensi dari Allah. Ular ada, ya, untuk perempuan ada, untuk laki-laki ada. Tapi yang menarik adalah ketika kemudian Allah itu mengusir mereka dari Taman Eden, Allah tidak kemudian semerta-merta begitu saja mengusir. Tetapi yang pertama-tama, ketika mereka itu ketahuan melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, Allah itu menjahit rasa malu mereka. Apa yang terjadi, teman-teman? Allah kasih mereka pakaian. Kenapa? Karena mereka telanjang. Mereka malu. Mereka nggak berdaya. Iya, Allah menghukum, tetapi Allah juga memulihkan mereka. Mereka diberi pakaian. Atau ketika mereka diusir, rancangan keselamatan itu mulai kemudian dikerjakan. Mulai. Nah, penghayatan inilah yang kemudian, teman-teman, dihayati oleh Nabi Habakuk. Pertamanya, Habakuk mempertanyakan sikap Allah, keadilan Allah. Tetapi di bagian yang kedua, justru kemudian Habakuk mulai belajar untuk mengerti loh, teman-teman. Ayatnya yang keempat, ya, pasal 2 ayat keempat mengatakan begini. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Yang tadinya menggugat, yang tadinya mempertanyakan otoritas Allah, yang kemudian berpikir kritis gitu ya. Lalu kemudian dari prosesnya Habakuk mulai menyadari, oh iya ya. Ternyata ada maksud lain, ada rancangan Allah yang begitu luar biasa terhadap bangsanya. Makanya teman-teman di sini ya, saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa keadilan Allah itu mengajak kita untuk mengerti rencana Tuhan dalam jangka panjang. Apa yang kemudian dilakukan oleh Allah misalnya dalam kehidupan kita, jangan dilihat dengan kacamata atau perspektif atau waktu yang pendek. Tapi lihatlah itu sebagai sesuatu rencana Tuhan dalam jangka yang sangat panjang. Memang Habakuk itu mempersoalkan bangsanya yang kemudian dihukum. Memang betul dia kemudian merasa kok justru Allah malah memakai bangsa yang lebih buruk. Tetapi pada akhirnya Habakuk mulai mengerti bahwa Allah itu penuh dengan kasih. Karena keadilannya bukan hanya sekedar menghukum, tetapi juga untuk memulihkan. Dan proses itu buat saya adalah sebuah pembelajaran yang luar biasa. Bahkan kalau teman-teman baca Habakuk sampai Habakuk 3 misalnya. Habakuk 3 ayatnya yang ke-17, dia bilang begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kulungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Wah, itu sebuah proses yang luar biasa sekali. Bahwa kemudian akhirnya Habakuk itu melihat keadilan Allah itu dalam sebuah rancangan jangka panjang, bukan jangka yang pendek. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang berada dalam situasi yang menyesatkan, tidak mengenakan, jangan buru-buru untuk kemudian menjudge Allah
tidak adil. Jangan buru-buru kemudian sampai pada kesimpulan bahwa Allah tidak sayang, Allah tidak mengasihi kita. No. Karena pasti ada sesuatu di balik itu. Karena pasti rencana Tuhan dalam jangka panjang yang ingin ditunjukkan. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua adalah bahwa orang yang hidup dalam keadilan Allah itu akan hidup pada ketaatan dan bukan kehebatan diri sendiri. Bahwa orang yang benar itu akan hidup oleh karena percayanya. Oleh karena ketaatannya kepada Allah. Bukan karena kehebatan diri sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman itu berada pada situasi yang mungkin teman-teman berpikir itu tidak adil, bersyukurlah. Saya mengajak bersyukurlah. Kenapa? Karena pada saat yang sama, teman-teman akan mulai belajar. Belajar untuk tidak lagi mengandalkan kekuatan teman-teman sendiri. Justru di saat kita tidak berdaya lah. Di situ adalah saat kita membuka hati kita dengan begitu luar biasa untuk kemudian betul-betul percaya ya sama kehendak Tuhan. Saya nggak tahu teman-teman punya masalah apa, ya seberat apapun, saya tidak mengerti persis yang teman-teman alami. Tapi saya mau membagikan buat saya kisah yang menarik ya ketika saya kuliah waktu itu. Saya kuliah di STT Jakarta, teman-teman, di Jalan Proklamasi. Nah, saya ngekos, gitu ya. Walaupun rumah saya di Sawangan Depok, tapi kalau misalnya tiap hari harus bolak-balik Proklamasi Sawangan itu melelahkan sekali. Saya bisa kecapean di jalan. Akhirnya saya memilih untuk ngekos, teman-teman. Di sini yang pernah ngekos boleh kasih thumbs up. Ada nggak di sini? Yang pernah ngekos? Nggak ada ya? Hidup kalian enak semua ya? Banyak Kak itu Kak. Oh banyak ya? Sorry. Ya. Oke. Ya. Buat teman-teman yang hidup ngekos, ya, saya percaya bahwa selalu ada siklus kehidupan, ya, ketika ngekos itu, ya kan? Ya. Saya itu kalau dipetakan begitu ya. Minggu pertama itu adalah minggu surgawi. Ketika kemudian segala sesuatunya dapat dipenuhi. Gitu ya. Saya pernah ngekos ya, yang namanya awal bulan itu kita masih bisa makan enak. Wah, pokoknya luar biasa. Ya. Masih bisalah kita nongski begitu ya, nongkrong itu masih oke lah. Kalau untuk awal bulan makan masih bisa enak ya. Lalu masuk minggu kedua itu ya masih bisa kok ya, masih bisa itu minggu kedua. Cuman mungkin yang kalau minggu pertama ya bisa makan di mall-mall begitu ya. Ya minggu kedua itu inilah ya, bisa makan di warung-warung pecel gitu ya, warteg itu masih bisa minggu kedua. Ya. Masih enak lah. Minggu ketiga itu biasanya sudah mulai nyetok Indomie. Nyetok Indomie di kos-kosan gitu ya. Sudah mulai nyetok-nyetok yang instan-instan di kos-kosan gitu ya. Itu saya sih, nggak tahu teman-teman. Nah, minggu keempat itu adalah minggu Via Dolorosa, biasanya minggu salib begitu ya. Yang ya sudahlah, Promax sama Energen sudah luar biasa gitu ya. Nah, itu sudah menjadi pengharapan ya, terakhir lah
ya di tengah-tengah minggu Via Dolorosa itu. Nah, teman-teman, pernah suatu kali saya mengalami situasi di mana sudah tidak ada apa-apa lagi dan itu adalah tanggal terakhir, ya. Dan berbagai cara sudah diupayakan. Mau minta duit sama orang tua, kok nggak tega begitu ya, kasihan. Sudah sudah tua tapi masih dimintain gitu ya, kan nggak enak juga. Saya juga sudah bertekad kalau lepas SMA saya tidak mau merepotkan orang tua. Mau minjem teman, ya takut nggak bisa ngebalikin. Saya takut nanti malah jadi beban hidup begitu. Ya sudah, akhirnya bertahan saja. Maka apa yang saya lakukan adalah minum sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Jadi ada galon ya. Galon itu pokoknya kalau perut sudah mulai bunyi, minum. Ya. Wah. Tapi kan yang namanya minum itu kan tidak akan bertahan lama. Pasti langsung keluar lagi itu. Ya. Dan itu akan terus berulang. Itu pada titik itu teman-teman. Saya betul-betul dengan sungguh tuh berdoa sama Tuhan. Ya. Wah Tuhan ini gimana nih ya. Duit udah nggak ada. Ya. Tapi masih harus bisa bertahan. Ini harus gimana nih Tuhan. Wah itu betul-betul yang namanya Via Dolorosa, menahan lapar begitu ya. Sudah berusaha semaksimal mungkin lah. Terus saya berpikir gitu loh. Susah ya jadi pelayan Tuhan gitu ya. Ternyata begini rasanya susah ya. Nggak punya uang ya. Tanggal tua, cuma bisa minum air aqua di kos-kosan sampai kembung. Itu juga keluar lagi gitu ya. Wah Tuhan ini kayaknya kok nggak adil ya. Padahal saya ini mau jadi pelayanmu loh Tuhan. Wah udah banyak banget tuh doa-doanya. Ya. Tapi disitulah kemudian saya belajar untuk tidak mengandalkan kehebatan saya. Saya minta Tuhan tolong supaya saya bisa bertahan deh. Ya. Sampai kemudian ada teman yang menelpon begitu ya. Lalu dia berkata, "Bos, di mana lu? Di kosan. Gak apa-apa kan?" "Oh nggak apa-apa." Dengan nada yang tegar dan kuat, nggak apa-apa. Sibuk nggak? Wah, nggak sibuk gitu ya. Wong cuma duduk senderan di tembok begitu ya sambil menunggu waktu biar cepat berlalu. Ya. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa, kalau lu nggak sibuk, lu mending datang deh sekarang ke kampus. Loh, emang ada apa? Ini lagi ada acara dan di sini ada banyak berkat. Lu ke sini. Wah, itu rasanya teman-teman. Seperti mendengar suara surgawi yang memanggil, "Hai kamu yang haus dan lapar, datanglah." Wah, semangat sekali, teman-teman. Ya. Semangat sekali. Sampai kemudian, udah nggak mikir pokoknya gimana cara nyampe kampus gitu ya. Jalan. Nyampe kampus, makan, dan saya bisa melewati satu hari itu ya dengan tetap menjaga iman dan pengharapan saya. Wih, itu luar biasa sekali. Nah, saya sempat berpikir ini nggak adil nih Tuhan. Saya masa sih sekolah pendeta susah kayak begini? Masa engkau biarkan anakmu ini luluh lantah ya, menderita. Tapi Tuhan akhirnya kasih itu, ya. Dan Tuhan kasih itu bukan ketika kita merasa hebat, justru malah ketika Tuhan saya nggak berdaya nih, dan nggak mampu. Disitulah kemudian saya mulai belajar
dari situ sampai detik ini. Apapun yang ada dalam hidup saya selalu kemudian mengandalkan rancangan Tuhan. Dan percayalah teman-teman, ketaatan kita kepada keadilan Allah yang sejati, yang benar itu akan mendewasakan spiritualitas kita. Ketika nanti kita menjumpai kesusahan, ketika kita menjumpai pergumulan, ketika kita kemudian menjumpai sesuatu yang tidak menyenangkan, kita kemudian belajar untuk, oh iya Tuhan, ini adalah cara Engkau mendewasakanku. Bagaimana kita melihat bahwa Allah itu keadilannya bukan hanya untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan kita. Dan itulah anugerah dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melihat keadilan Allah dalam jangka panjang. Untuk belajar melihat keadilan Allah. Bukan dengan kehebatan kita, tapi dengan ketaatan kita. Sehingga itu semua mendewasakan iman kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Teman-teman, pada hari ini kita kedatangan teman baru nih. Kita mau menyambut teman-teman baru kita yang pertama kali bergabung dalam Persekutuan Kompa GKI Depok. Selamat datang untuk Yena, Tina. Selamat bergabung di Komisi Pemuda GKI Depok. Nah, untuk Tina boleh ya untuk scan barcode yang ada pada layar atau bisa klik di link yang ada di bawah barcode-nya ya. Oke. Jadi untuk menyambut kedatangan teman baru kita, mari sama-sama kita nyanyikan lagu It's Good to See You. Nah, dalam minggu ini juga ada teman kita yang berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Doti dan Kak Okta. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati teman-teman sekalian. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mari bersama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun.
sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Nas persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Untuk teman-teman yang akan memberikan persembahan, itu bisa dengan 2 cara. Dengan cara men-scan QR yang ada pada layar dengan memberikan tambahan di akhir nominal 010. Contohnya 50.000 dikasih angka terakhir 10, jadi 50.000 10. Sambil kita memberikan persembahan kita, mari sama-sama kita nyanyikan syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Ya, teman-teman, mari kita menaikkan doa persembahan dan syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Allah bahwa kami masih diberi kesempatan untuk dapat memberikan sebagian dari apa yang kami miliki. Kiranya Tuhan Kau boleh berkati persembahan kami, agar persembahan ini boleh berguna untuk dapat menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkati majelis yang mengelolanya, kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat kepada mereka. Kami juga berdoa ya Allah untuk GKI Depok dan secara khusus Komisi Pemudanya. Tuhan berkati agar mereka, kehadiran mereka boleh semakin berdampak. Dan melalui kehadiran GKI Depok dan Komisi Pemuda ini, nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Berkati setiap program-program kerja yang dikerjakan. Berkati para pengurus yang berjerih lelah untuk terus dapat menghidupi dan menghidupkan kasih-Mu di tengah-tengah persekutuan ini. Di tengah-tengah komunitas GKI Depok dan Komisi Pemuda. Kami juga berdoa ya Allah untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu bahwa sampai saat ini ada begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi. Ya Allah, berkati para pemimpin kami. Dan utuslah kami juga untuk dapat mengambil bagian di dalam memulihkan keadaan yang ada di tengah-tengah bangsa
dan negara kami. Berkati juga kota Depok ya Allah, kiranya setiap warganya, masyarakatnya, boleh terus dapat menghidupkan cinta kasih. Mereka boleh saling memberitakan kasih, mereka boleh saling menolong, mereka boleh saling tetap menerapkan protokol kesehatan. Begitupun juga dengan kondisi yang masih sampai sekarang kami geluti, COVID-19, kiranya ya Allah, Engkau juga tetap mengajarkan kami untuk dapat mematuhi protokol kesehatan dengan baik, dan kami turut untuk memutus rantai penyebaran dan juga ikut ambil bagian di dalam pemulihan bangsa dan negara ini. Ya Allah, kami juga berdoa untuk pendamping hidup dan juga persiapan pernikahan bagi anggota Komisi Pemuda GKI Depok yang mungkin sedang merancangkan, mempersiapkan untuk dapat ke jenjang yang lebih serius lagi, membangun rumah tangga. Kiranya Allah yang menyertai dan yang menuntun agar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Kami juga boleh berdoa untuk keluarga dari pemuda-pemudi GKI Depok. Tuhan sertai. Tuhan peliharalah mereka dengan cinta kasih. Kami juga berdoa ya Allah untuk teman-teman kami yang juga sedang dalam proses kuliah di tengah-tengah tugas atau mungkin ada yang sedang menyusun skripsi. Tuhan yang senantiasa memampukan mereka untuk dapat mereka mengerjakan setiap tugas dan skripsi yang ada dengan baik. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin sedang mencari pekerjaan, persiapan CPNS, atau mungkin mencari lowongan atau tempat pekerjaan yang baru. Tuhan, kami percaya Tuhan membukakan jalan kepada teman-teman kami, dan Kau juga memberikan mereka daya juang agar mereka terus berusaha memberikan yang terbaik, agar apa yang mereka cita-citakan itu seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa ya Allah untuk teman kami Doti dan Okta yang berulang tahun. Kiranya Engkau boleh senantiasa menyertai kehidupan mereka. Usia yang baru ini biarlah mereka syukuri dengan penuh rasa syukur dan memanfaatkan senantiasa kesempatan pertambahan usia ini untuk terus menyatakan kasih dimanapun mereka berada. Kiranya ya Tuhan, kehadiran mereka boleh menjadi berkat. Inilah ungkapan syukur, syafaat kami. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, dan bukan kehendak kami. Di dalam nama Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perantaraan Roh Kudus kami berdoa, dan kami juga mengucap syukur. Amin. Kemurahan dan kemarahan Allah sejatinya didasarkan pada keadilan Allah bagi umatnya. Kita mau bersama-sama berkomitmen untuk menjalani hidup dengan benar, kudus, dan berkenan di hadapan Allah sebagai respon atas kemurahan anugerah-Nya kepada kita. Dan kita pun mau ingat dan berpegang pada firman Tuhan kita yang kita dengarkan hari ini. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu Siapa yang Berpegang. Dalam
sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Marilah kita kembali bersandar kepada Tuhan dan menjawab panggilannya, serta meresponi kasih-Nya di dalam hidup kita dengan terus melayani dan hidup bagi kemuliaan nama-Nya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian kini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ya teman-teman, ibadah kita pada minggu ini telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk selanjutnya, aku serahkan kepada pengurus. Baik. Terima kasih Deborah. Selamat hari Minggu, teman-teman sekalian. Terima kasih sudah bergabung di dalam persekutuan Minggu hari ini, 3 Oktober 2021. Kita bersama-sama telah mendengarkan firman Allah yang dibawakan oleh Kak Ramos, gitu ya, mengenai keadilan Allah, kemurahan atau kemarahan. Nah, di sini Ruli mau menyampaikan beberapa pengumuman sekaligus apresiasi pelayan. Boleh next slide. Ya, boleh next slide. Tampaknya freeze ya. Iya, tampaknya Karina freeze, tapi nggak apa-apa. Ruli mau menyambut dahulu untuk teman kita yang baru bergabung pada hari ini. Ada Vienna. Selamat hari Minggu, Vienna. Boleh unmute sejenak, Vienna. Halo, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Vienna. Terima kasih udah bergabung. Teman-teman boleh kasih unjuk emoji hati menyambut teman kita nih. Semoga kita bisa bergabung lagi ya, bertemu kembali Vienna untuk di persekutuan selanjutnya. Sudah banyak hati diberikan. Oke deh.
Nah, apakah PowerPoint sudah bisa? Masih on progress? Oke, baik. Ruli mau apresiasi pelayan pada hari ini terlebih dahulu. Semoga urutan Ruli tidak salah ya. Nah, seperti biasa, pelayanan ini tidak bisa berlangsung tanpa beberapa orang di balik layar yang ambil bertugas pada kesempatan hari ini. Gitu ya. Yang pertama, untuk pelayanan firman, oke. Oke, sebentar, sedang dites sama Amsal. Nah, ini dia, sudah ada wajahnya. Kita mau apresiasi pelayan firman kita. Ada Kak Pendeta Vo Era Gea, atau yang biasa kita panggil dengan Kak Ramos. Ruli mewakili pengurus dan teman-teman di Komisi Pemuda GKI Depok mengucapkan terima kasih kepada Kak Pendeta Ramos atas pelayanan firman hari ini ya, Kak. Bersyukur kita di sini sama-sama bisa belajar tentang keadilan Allah, esensi dari keadilan Allah. Doa kami kiranya Kak Ramos semakin dilimpahi berkat dalam baik itu pelayanan, keluarga, maupun aktivitas bermasyarakat. Nah, kami juga membawa doa untuk kesehatan Kak Ramos. Kami percaya kalau kuasa Allah mampu menyembuhkan penyakit yang Kak Ramos sedang idap sekarang, demam berdarah. Kami berdoa supaya Kak Ramos bisa keluar dari rumah sakit segera mungkin. Nah, ini juga menjadi inspirasi sebenarnya bagi kita semua dalam kondisi apapun. Melayani itu bukan melihat situasi gitu ya. Semangat ini yang perlu kita teladani. Dan salam kasih Kak dari kami untuk GKI Gresik, khususnya teman-teman pemuda di sana ya Kak. Ya, oke. Terima kasih juga ya kesempatannya, dan saya sampaikan juga nanti ke teman-teman pemuda arek-arek Gresik. Arek-arek Gresik, siap Kakak. Thank you Kakak, sampai bertemu di pelayanan selanjutnya. Cepat sembuh ya Kak. Ya, terima kasih ya semuanya. Siap, oke. Nah, selanjutnya ada siapa? Ada pelayanan kita ini, ada pelayan-pelayan yang tadi teman-teman lihat ada di rekaman maupun live saat hari ini, yaitu kalau tadi masuk gitu ya, teman-teman kan disapa nih, ada yang nyapa. Nah, itu ada usher-nya, itu Radit gitu ya. Kemudian pembawa acaranya, MC-nya pada hari ini dipimpin oleh Deborah gitu ya. Kemudian operatornya ada Karina, serta host-nya ada Juana, dan juga singer ada Gina, serta pemusiknya James sebagai gitaris, Marcella sebagai pianis, dan Abi sebagai kahonis. Kami dari pengurus juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah rekan-rekan ambil. Sampai bertemu di pelayanan selanjutnya. Teman-teman boleh bantu kasih love untuk seluruh pelayan kita pada hari ini, baik pelayan firman maupun non-pelayan firman. Oke. Sip, mantul. Selanjutnya ada apa nih? Nah, Ruli mau kasih info tentang timeline kegiatan kita. Seperti biasa, kita akan bertemu lagi pada Minggu Ganjil. Ini minggu pertama, berarti tandanya kita akan bertemu di minggu ketiga. Nah, kebetulan Oktober itu ada 5 minggu, berarti tandanya minggu yang kelima itu ada Youth Bible Lesson. Nah, tapi Ruli mau sampaikan dulu yang paling terdekat, tanggal 17 Oktober 2021, pukul 4 sore, kita akan membahas tentang tinggal dalam kebenaran firman di Zoom, yang dilayani oleh hambanya, Pendeta Manda Dandel dari GKI Serpong. Nah, ini tampaknya yang di-share Amsal ini yang belum kena edit, karena tadi sempat ada permasalahan dengan Karina ya. Kita akan bertemu di 31 Oktober, itu minggu kelima. Kita ada Youth Bible Lesson alias pendalaman Alkitab ya, pukul 4 sore, jadi sama, tepat hari Minggu juga, minggu kelima 31 Oktober, pukul 4 sore kita akan mengadakan pendalaman Alkitab. Temanya cukup menantang, masih perlukah beribadah, akan dilayani oleh Pendeta Edward Christian. Sampai bertemu di kegiatan Komisi Pemuda selanjutnya ya, teman-teman. Oke, next slide-nya. Oke, foto bersama. Kita mau foto bersama, rekan-rekan sekalian yang videonya masih dalam keadaan mati, boleh menunjukkan wajahnya. Ruli mau lihat wajah cantiknya, wajah gantengnya, karena nanti pengurus mau screenshot
untuk ditayangkan di Instagram Komisi Pemuda GKI Depok. Nah, kapan lagi kan muncul wajahnya di IG Komisi Pemuda GKI Depok. Oke, oke. Siapa yang bantu untuk screenshot? Siapa yang bisa bantu? Oke, siapa Aku ya? boleh. Aku. Oke, tolong Jo, karena diriku laptopnya tidak bisa screenshot. Oke. Aku hitung ya. Ya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. Satu kali lagi slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sip. Aman ya Jo fotonya? Aman. Oke, bisa dilihat nanti di IG Komisi Pemuda GKI Depok ya teman-teman. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sampai bertemu di kelompok berdampaknya masing-masing. Akan di breakout oleh Joanna. Silakan masuk dan sampai berjumpa di agenda terdekat kita minggu ketiga dari Oktober. Tuhan Yesus memberkati. Bye, selamat hari Minggu. Teman-teman. Semoga lancar, Rizka. Dadah. Kenapa nih recording nih?